Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang Wali Songo ya teman-teman. Jadi maaf kalau ada gangguan suara-suara lagu. Sebenarnya ini adalah video lama yang saya upload ulang. Nah, Jawa Timur yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik ada di Gresik, Raden Rahmat Sunan Ampel ada di Surabaya, Raden Paku Sunan Giri ada di Gresik, Raden Kosim Sunan Derajat ada di Lamongan, Raden Magdum Sunan Bonang ada di Tuban. Kemudian Jawa Tengah ada 3, yaitu Raden Umar Said Sunan Muria ada di Gunung Muria. Kemudian Ja'far Shadiq Sunan Kudus ada di Kudus. Raden Syahid Sunan Kalijaga ada di Demak. Kemudian yang terakhir Jawa Barat hanya ada 1, yaitu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ada di Cirebon. Ingat-ingat ya teman-teman, Jawa Timur 5, Jawa Tengah 3, dan Jawa Barat 1. Oke, kita next ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas ciri khas masing-masing wali, mulai dari Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan wali songo yang pertama di tanah Jawa. Cara beliau berdakwah adalah mendekati masyarakat dengan memperbaiki taraf hidup masyarakat saat itu. Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan membuka warung murah, pengobatan gratis, serta mengajari masyarakat bercocok tanam. Cara ini terbukti menarik hati masyarakat setempat untuk mengenal Allah lewat keikhlasan yang ditunjukkan oleh beliau. Beliau mengajarkan Islam dengan cara kesenian, menciptakan tembang suluk, gundul-gundul pacul. Kemudian jalur pendidikan, beliau mendirikan pondok pesantren di Leran, Gresik. Oke, kita next ke berikutnya, yaitu Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki ayah seorang ulama dari Samarkand di Asia Tengah. Beliau datang ke Nusantara dan kemudian menikah dengan putri Bupati Tuban. Mulai saat itulah Sunan Ampel memiliki nama Raden Rahmat. Sunan Ampel berdakwah dengan memperbaiki moral masyarakat, yaitu dengan mengajarkan untuk menjauhi 5 hal tercela, di mana dalam istilah Jawa disebut dengan molimo, yaitu tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak menghisap candu, dan tidak berzina. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu Raden Paku atau yang juga dikenal dengan Sunan Giri. Sunan Giri yang merupakan menantu Sunan Ampel ini memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan untuk berdakwah. Beliau juga mendirikan pesantren yang mendidik murid-murid bukan hanya dari Jawa, namun juga dari Kalimantan, Makassar, hingga Tidore. Hingga saat ini, pesantrennya masih ada dan bernama Pesantren Luhur Malang. Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satu yang paling dikenal hingga saat ini adalah Cublak-Cublak Suweng, yang mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dalam mencari harta ataupun kebahagiaan. Menciptakan lagu tembang Macapat yaitu Asmaradana dan Pucung. Oke teman-teman, kita next ke slide berikutnya, yaitu Raden Kosim atau yang dikenal dengan Sunan Derajat. Mohon maaf teman-teman, di sini aku salah tulis, harusnya 4 tapi aku tulis 5. Jadi Sunan Derajat dikenal sangat bijak dalam menyebarkan agama Islam. Beliau rutin mengadakan dakwah lewat pengajian, pesantren, serta memberikan petuah dalam menyelesaikan masalah. Sunan Derajat juga menggunakan kesenian tradisional gamelan Singo Mengkok, menggunakan tembang pangkur yang diiringi oleh gending Jawa. Beliau juga menggunakan ritual adat tradisional untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Next ke Raden Magdum atau yang dikenal dengan
dikenal sebagai seniman, budayawan, filsuf, dan waliullah ini menggunakan budaya masyarakat setempat untuk mengajarkan Islam. Beliau lihai memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya Jawa yang sudah ada saat itu. Salah satunya adalah berdakwah dengan menggunakan wayang kulit dengan menyajikan cerita yang berbau Islam. Beliau juga menciptakan lagu Lir Ilir serta beduk yang digunakan untuk memanggil umat muslim untuk sholat. Selain itu juga menciptakan tembang Dandang Gulo. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menciptakan budaya grebek maulud di Demak untuk memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita next ke slide berikutnya, yaitu ke yang terakhir. Wali Songo yang terakhir yang hanya ada satu-satunya di wilayah Jawa Barat di Cirebon, yaitu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah wali yang berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Cucu Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran ini berdakwah dengan menggunakan akulturasi budaya. Beliau tidak menggunakan bahasa Arab, namun menggunakan adat dan budaya lokal lewat kesenian daerah. Misalnya adalah dengan menggunakan gamelan sekaten untuk mengundang keramaian di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan gamelan tersebut harus membayar dengan 2 kalimat syahadat, karena itulah gamelan sekaten sebenarnya berasal dari syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Nah, itu tadi pembahasan dari ciri khas 9 wali. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu wilayah pemakaman Wali Songo. Di situ bisa kalian lihat jelas terbagi menjadi 3 bagian, di mana Jawa Timur ada 5, di Jawa Tengah ada 3, kemudian di Jawa Barat ada 1. Nah, lokasinya jadi berdekatan ya teman-teman. Surabaya itu ada Sunan Ampel, Gresik ada makam Sunan Giri, makam Sunan Gresik, kemudian di Lamongan ada makam Sunan Derajat, kemudian di Tuban ada makam Sunan Bonang. Di Gunung Muria ada makam Sunan Muria, di Kudus ada makam Sunan Kudus, dan di Demak ada makam Sunan Kalijaga. Kemudian yang terakhir di Jawa Barat, di Cirebon ada makam Sunan Gunung Jati. Kita next ke pembahasan peta ya teman-teman. Di sini jelas terlihat terbagi menjadi 3 bagian. Jawa Timur ada 4 titik, kemudian Jawa Tengah ada 3 titik, kemudian di Jawa Barat ada 1 titik. Nah, Jawa Timur di titik di kota Surabaya itu ada Raden Rahmat Sunan Ampel, kemudian di Gresik ada 2 Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik dan Raden Paku Sunan Giri yang juga di Gresik. Kemudian di Lamongan ada Raden Kosim Sunan Derajat, dan di Tuban ada Raden Magdum atau Sunan Bonang. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa titiknya itu berdekatan ya teman-teman, jadi insya Allah cukup mudah untuk menghafalnya. Kemudian lanjut ke Jawa Tengah, itu ada 3 titik, yaitu di Gunung Muria ada Raden Umar Said, kemudian di Kudus ada Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Nah, jadi Ja'far Shodiq sama Raden Umar Said itu masih dalam satu kota, yaitu kota Kudus. Nah, kemudian ke titik ketiga yaitu ada Raden Syahid Sunan Kalijaga, tepatnya di Demak. Kemudian lanjut ke Jawa Barat, itu hanya ada 1 ya teman-teman, diingat-ingat hanya ada 1, yaitu di kota Cirebon, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, silahkan diingat-ingat, dihafalkan namanya, kemudian kotanya di mana, titiknya di mana. Setelah ini nanti akan ada lembar latihan buat teman-teman semuanya. Oke, kita next ke lembar latihannya. Gimana? Sudah siap? Oke, kita mulai dari wilayah Jawa Timur, dari titik yang paling kanan. Di sana ada panahnya warna merah ya. Kita mulai dari situ. Dari titik yang pertama, ayo apa coba? Surabaya. Nah, di titik Surabaya itu ada Raden Rahmat Sunan Ampel. Kemudian di titik sebelahnya ada Gresik,
Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik dan Raden Paku Sunan Giri. Kemudian titik sebelahnya lagi itu ada Lamongan, yaitu Sunan Derajat Raden Kosim. Kemudian ke titik yang terakhir itu Kota Tuban, yaitu di sana ada Sunan Bonang Raden Magdum. Oke, lanjut ke Jawa Tengah. Ada 3 titik ya teman-teman. Nah, titik yang pertama, yang paling atas itu adalah Gunung Muria, yaitu Raden Umar Said Sunan Muria. Kemudian di titik bawahnya itu ada Ja'far Shadiq Sunan Kudus di Kudus. Kemudian ke titik yang terakhir, yang paling kiri di Jawa Tengah, yaitu ada Demak. Di sana ada Sunan Kalijaga Raden Sahib. Oke, kita lanjut ke Jawa Barat. Ingatkan teman-teman, hanya ada 1, yaitu di kota Cirebon. Siapa? Sunan Gunung Jati, atau yang juga dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Oke, kita lanjut ke lembar latihan selanjutnya ya teman-teman. Oke, ini dia lembar latihannya. Di sini cuma aku kasih titik-titik ya teman-teman. Ingat bahwa Wali Songo hanya ada di Jawa dan terbagi menjadi 3 wilayah persebaran, yaitu Jawa Timur ada 4 titik, di mana salah satu titiknya ada 2 Wali Songo. Kemudian Jawa Tengah ada 3 titik dan Jawa Barat hanya ada 1 titik. Jawa Timur dari titik yang paling kanan itu adalah Surabaya, kemudian titik sebelahnya itu Gresik, ada 2 wali, kemudian di sampingnya lagi Lamongan, kemudian di sampingnya lagi Tuban. Nah, lanjut ke Jawa Tengah, itu titik yang paling atas itu adalah Gunung Muria, kemudian titik di bawahnya itu adalah Kudus, kemudian titik di sampingnya lagi itu adalah Demak. Dan untuk Jawa Barat hanya ada 1 titik, yaitu Cirebon. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam mempelajari peta. Kita next ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita masih akan membahas tentang peta.
menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha untuk menyebarkan Islam. Wilayah dakwah beliau ditunjukkan oleh huruf apa? Ayo. Oke, lanjut ke yang keempat. Beliau merupakan putra Sunan Kalijaga. Ia meniru cara dakwah ayahnya yang menggunakan pendekatan budaya Jawa. Wilayah dakwah beliau ditunjukkan oleh huruf. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Sudah kalian simpan jawaban kalian kan? Kita ke soal yang pertama. Wilayah yang ditunjukkan oleh panah merupakan makam dari Sunan Kalijaga, yaitu di daerah Demak. Kemudian soal yang kedua, huruf F menunjukkan wilayah dakwah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Kemudian ke soal nomor 3, beliau menggunakan simbol-simbol Hindu udah untuk menyebarkan Islam. Wilayah dakwah beliau ditunjukkan oleh huruf. Mohon maaf teman-teman, salah tulis lagi. Di sini aku tuliskan Kudus Ja'far Shadiq, padahal seharusnya itu ditunjukkan oleh huruf F. Oke, lanjut ke nomor 4. Beliau merupakan putra Sunan Kalijaga. Ia meniru cara dakwah ayahnya yang menggunakan pendekatan budaya Jawa. Wilayah dakwah beliau ditunjukkan oleh huruf F, yaitu di daerah Kudus. Oke, kita next ke peta berikutnya, yaitu Jawa Barat. Ingat ya teman-teman, hanya ada satu, yaitu di wilayah Cirebon. Nah, di sana ada satu wali, yaitu Sunan Gunung Jati, atau yang kita kenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Oke, lokasinya tepat yang ditunjuk oleh panah ya teman-teman. Kita next ke lembar latihan. Kalian perhatikan model peta butanya ya teman-teman. Di sana ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastinya kalian sudah tahu dong di mana letak dari lokasi salah satu wali di Jawa Barat. Oke, kita ke soal yang pertama. Wilayah makam Sunan Gunung Jati ditunjukkan oleh angka berapa yo? Kemudian soal yang kedua, beliau adalah cucu Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Berdakwah dengan menggunakan akulturasi budaya. Wilayah dakwah beliau ditunjukkan oleh angka. Oke, ini hanya bentuk soal ya teman-teman. Jawabannya sama. Oke, yang ketiga, angka 5 menunjukkan wilayah dakwah Wali Songo yang bernama. Oke, sudah kalian simpan jawabannya. Kita lanjut ke lembar pembahasan. Oke teman-teman, insya Allah kalau untuk Jawa Barat itu cukup mudah dihafalkan karena hanya ada satu lokasi, yaitu di Cirebon, dan itu ditunjukkan oleh angka, ya kita semua tahu angka 5 teman-teman. Kita ke soal yang pertama, wilayah makam Sunan Gunung Jati ditunjukkan oleh angka, tentu saja 5. Kemudian nomor 2, beliau adalah cucu Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran, berdakwah dengan menggunakan akulturasi budaya. Wilayah dakwah beliau ditunjukkan angka 5, Cirebon teman-teman. Angka 5 menunjukkan wilayah dakwah Wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Atau juga kalau ditanyakan nama wilayahnya, kalian juga harus hafal nama-nama wilayahnya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi video tentang Wali Songo. Video ini sudah aku buat sejak lama sebenarnya pada waktu untuk persiapan SKB CPNS. Video ini cukup panjang dan membahas juga tentang peta buta, tapi silahkan untuk diambil yang diperlukan saja ya, materi uraian tentang Wali Songo. Sekian dulu dari aku, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.